Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan saya pastikan semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan serta dimurahkan rezekinya. Dan tidak lupa saya doakan dimanapun semua berada dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika pada sore kali ini, dan dari sisi pintu sebelah barat terlihat di sini progres pengerjaan. Ya, pengerjaan yang dilakukan persiapan untuk median jalan di pinggir kiri dan kanan sebelum melakukan lapisan pengaspalan untuk jalur masuk menuju sirkuit Mandalika. Dan pagar pembatas sudah berdiri tegak, di mana di sini ada kotak berwarna kuning sebagai jendela untuk marshal mengibarkan bendera-bendera balapan yang akan dikibarkan di saat ada insiden ataupun ada kode-kode yang dapat mereka bagikan kepada para pembalap lainnya terkait dengan kejadian apa yang ada di trek balap saat di depan mereka. Kita menuju ke tikungan yang ke-17. Seperti biasa kita memulai pantauan dari titik sini. Sudah bisa kita melihat area rumput yang makin menghijau, namun di sini masih juga ada beberapa benalu atau tanaman-tanaman pengganggu dari rumput yang hendak perlu dibersihkan. Dan progres dari bangunan untuk PLN sudah dilakukan pengecoran yang terlihat sangat mulus di bagian atas. Lalu di sini persiapan untuk menaikkan beberapa bata-bata ringan sebagai dinding untuk bangunan race control yang sudah terbangun sejauh ini. Seperti yang kita lihat, mulai pemasangan dinding atau tembok-temboknya. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, untuk bangunan race control merupakan bangunan untuk melakukan supervisi dari mengaturnya jalannya balapan di sirkuit Mandalika, baik itu balapan MotoGP, Moto2, Moto3, dan WSBK nantinya. Dan di sini persiapan untuk convention exhibition, area hospitality suite terus dikerjakan bagian dasar atau fondasi sebagai alas untuk bangunan-bangunan modular. Di depan kita terlihat sekali perbedaan dari ketinggian untuk fondasi, yang mana nantinya di bagian yang lebih tebal merupakan titik bangunan modular tersebut. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari progres pengerjaan di sini, selain pengecoran untuk lantai dasar, kemudian ada pembesian dan pengecoran kembali agar lebih kuat dan lebih kokoh bagian dari alas bangunan modular tersebut. Dan pengerjaan penggalian badan jalan menuju sisi timur ke area jalur masuk menuju tunnel 1 terus dikerjakan, dan penimbunan maupun perkerasan terus dilakukan. Nantinya di sini sebagai jalur atau area parkirnya kendaraan-kendaraan besar dari masing-masing tim pembalap, atau singkatnya kita sebut motorhome seperti yang kita lihat di beberapa sirkuit. Ya, saya coba terbang lebih tinggi sedikit untuk menunjukkan ke teman-teman jangkauan yang lebih luas melihat keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Kita kembali ke track lamp untuk sama-sama memperhatikan titik mana yang dikerjakan. Tapi sejauh ini seperti yang kita tahu, track lamp sudah dimulainya pengaspalan layer yang kedua dan sudah masuk dalam segmen yang ke-7, sehingga untuk lapisan yang kedua atau layer yang kedua tinggal 2 segmen lagi, maka bisa tersambung ke track lurus kembali lagi ke titik yang ada di depan sini.
Ya, kita melihat ke area di mana dibangunnya pondasi untuk pedok bangunan modular yang akan berdiri nantinya di sini. Sejauh ini masih dilakukan pembesian untuk pondasi dasar, dan juga terlihat sejumlah pipa-pipa besar yang membentang dari depan teras pedok menuju ke area di mana nantinya bangunan pedok akan berada di atasnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran ini pipa untuk apa, inilah instalasi dari bangunan pedok atau bangunan pit wall yang akan terkoneksi langsung ke dalam bengkel-bengkel garasi masing-masing pembalap. Ya, kita akan menuju ke area di mana pit wall akan berdiri. Nah, jadi di sini pit wall akan berdiri, sudah terlihat sekali beberapa pipa yang muncul di area verge yang ada di depan sini. Nantinya di sini menjadi pit wall di antara rumput dengan track lane, dan sejajar sekali untuk beberapa pipa yang keluar ke arah sisi utara atau luar dari track lane. Yang terlihat di depan sana itu merupakan jalur listrik yang mana nanti koneksinya untuk bangun area pedok atau bengkel dengan pit wall dari masing-masing tim para pembalap. Ya, pengerjaan memang terlihat simpel dan sederhana, namun ketelitian dan keakuratannya terus diseleksi atau dilakukan secara benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Ya, menyisir ke area tunnel di sini, area tunnel di mana tunnel 1 yang ada di trek lurus ini. Sejauh ini progres yang bisa kita lihat yaitu pembuatan penutup untuk bak kontrol yang ada di sini, dan sisa-sisa dari pagar pembatas untuk pondasi pagar pembatas yang ada di sisi kanan dari service road sebelah kanan. Dan juga sudah mulai dikerjakan untuk area-area lampu di bagian bawah tunnel, dan kita lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya. Ya, inilah tikungan yang pertama, kita berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Namun sebelum itu kita coba pantau ke sisi pojok sebelah kiri. Ya, untuk teman-teman yang penasaran dengan progres dari Bukit Pink yang ada di sisi timur dari sirkuit, ya sejauh ini masih seperti ini. Ya, seperti yang pernah kita dengar sama-sama, kalau Bukit Pink akan ada 3 bukit yang akan ditanami bougainville atau bunga kertas, sehingga sampai sekarang belum terlihat dari keseluruhan bukit tersebut. Dan dari titik sini bisa kita pantau indahnya sisi sirkuit ke arah barat di saat sore ini. Ya, kita kembali turun ke track lane, track utama. Ya, masih bisa terpantau untuk hasil pengaspalan layer yang kedua, baik itu di track lane maupun di run off aspal dari sepanjang tikungan yang pertama sampai menuju ke tikungan yang ke-10, bahkan melewati tikungan yang ke-11. Ya, masih tersisa beberapa bagian pinggir untuk spectator fans yang belum tersambung atau terpasangnya kawat-kawat di sisi kiri maupun sisi kanan service road. Ya, di depan kita merupakan tikungan yang kelima, dan perluasan lahan di sisi kiri atau sisi luar sebelah timur juga terus dilakukan sebagai area glamping, dan nantinya jalur kaplingan juga akan terbentuk. Ya, kebetulan jam segini sudah mulainya jam istirahat para pekerja, sehingga tidak begitu nampak para pekerja yang banyak di beberapa titik. Ya, sudah kita melewati tikungan yang ke-9 menuju ke tikungan yang ke-10, juga sudah mulai ada perubahan dari pagar pembatas yang sudah mulai siap dipasangkan kawat-kawatnya. Dan di sore kali ini merupakan waktunya air laut sedang surut, sehingga laguna yang ada di sisi barat tidak nampak untuk laguna yang di saat air pasang, yang mana kita tahu sangat indah di saat air pasang.
Ya, dari titik ketinggian sini bisa kita pantau bedanya lapisan aspal untuk trackline maupun run off aspal dan juga aspal yang sudah dilakukan di service road. Jadi service road tinggal sedikit lagi yang perlu dilakukan penyambungan pengaspalan, dan teman-teman semua sudah tahu, yaitu di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 dan juga di mana area masjid yang sudah direlokasi, yaitu di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14. Ya, sangat begitu eksotis dan sangat indah menawan. Dari ketinggian sini kita melihat kalau sirkuit Mandalika ini berada di bibir pantainya, Pantai Serenting, dan kita berada di tikungan yang ke-11 sekarang. Masih pengerjaan untuk run off aspal yang disempurnakan lapisan subbase-nya. Ya, kita tahu dulu pernah dilapisi subbase namun terkendala hujan dan sebagainya, dan juga lapisan-lapisan debu yang menutupinya, sehingga harus dilakukan pembongkaran dan penggantian yang lebih sempurna. Dan inilah tikungan yang ke-12 yang sudah dilakukan layer yang kedua untuk pengaspalan, baik itu di trackline maupun di run off aspal yang ada di sisi kanan trek. Ya, di bawah sini masih terlihat sejumlah geobrok belum ditata rapi ya, karena masih digunakan sebagai jalur logistik, baik itu pengangkutan mesin pengaspalan ataupun paver, dan juga beberapa truk-truk besar yang masih mendistribusikan gravel bed ke titik yang bagian di selatan ini. Kemudian di sisi luar, di sebelah barat atau sebelah kiri dari trek, kita melihat persiapan untuk area tribun juga mulai ditata bagian tanahnya, dan juga untuk area verge yang mana nantinya di sini menjadi jalur rumput, dan juga penambahan pelebaran dari pengaspalan service road sebelah kiri, yaitu pelebarannya di sisi kanannya. Dan sekarang bisa terpantau kalau lahan yang sempat ya menjadi topik kemarin-kemarin belum direlokasi, dan sekarang sudah terlihat rata dan siap dilakukan penggalian ataupun penimbunan, lalu dilanjutkan dengan perkerasan dan pemadatan dan penghamparan subbase prime coat, lalu pengaspalannya, dan kemudian pipa-pipa beton ini juga siap ditanamkan begitu area titik sini sebelum melakukan hamparan subbase ataupun pengaspalan nantinya untuk jalur buang dari drainase horoton yang ada di bagian trackline sebelah kanan yang harus dibuang ke bagian drainase yang ada di zona tengah atau semacam drainase permukaan. Ya, kita lanjutkan pantauan ke tikungan yang ke-14. Masih sejumlah alat-alat berat dan para pekerja yang masih berusaha menuntaskan penghamparan subbase di service road sebelah kiri dan penanaman pipa-pipa yang merupakan jalur kelistrikan bagi service road sebelah kiri berada di sebelah kanannya. Dan sejumlah pagar-pagar pembatas terus didirikan dan disambungkan, tinggal nanti dipasangkan kawat-kawat debrisnya sebagai pengaman agar tidak dilalui oleh penonton untuk masuk ke dalam trek ataupun beberapa hewan liar yang ingin menyeberang di dalam trek. Ya, terlihat dari kejauhan sini pembongkaran yang drainase horoton yang sedang dikoreksi, sedang dilakukan pengecoran kembali. Ya, kita silang masuk menuju tikungan yang ke-17, bisa kita pantau dari atas sini menuju tikungan yang ke-16 juga. Ya, terlihat para pekerja yang menyempurnakan area lanskap taman, kemudian beberapa drainase horoton yang dibongkar di tikungan yang ke-16 di sisi kiri dari track lane yang merupakan jalur masuk menuju pit lane. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya share ke teman-teman semua di sore kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada. Semoga kita tetap semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.